Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rica Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi, juga teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wanda Wandira sebagai moderator dari kelompok 7, izin memandu jalannya presentasi dari kelompok 7 mengenai aplikasi ekologi dalam bidang ekosistem. Anggota dari kelompok 7 ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri Wanda Wandira, lalu ada Afni Diva Runafila, ada Erlita, ada Aurora, dan ada Rahma Anggita. Seperti yang sudah kita semua ketahui, kalau ekosistem itu terdiri atas hubungan timbal balik antara komponen-komponen abiotik juga biotik. Nah, kelompok kami akan menjelaskan secara lebih rinci lagi mengenai konsep ekosistem dan diakhiri oleh studi kasus. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tak hidup seperti tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen pada ekosistem. Nah, komponen pada ekosistem sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada komponen biotik ini merupakan komponen yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang berasal dari makhluk yang tidak hidup. Komponen biotik sendiri terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, pada produsen atau yang dapat disebut dengan autotrof merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, dalam proses menghasilkan makanannya ini melalui proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu pada konsumen. Nah, konsumen sendiri merupakan organisme yang mendapatkan makanannya dari produsen atau organisme konsumen lainnya. Yang terakhir yaitu pengurai. Nah, pengurai ini organisme yang bekerja mengubah bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Nah, pada komponen abiotik sendiri terdiri dari suhu, kemudian cahaya matahari, dan air. Nah, pada suhu suhu sendiri ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Nah, suhu yang ideal untuk makhluk hidup itu sendiri yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pada air. Nah, air merupakan komponen abiotik yang paling penting bagi makhluk hidup. Nah, air sendiri dapat berfungsi untuk membantu metabolisme atau membantu sel-sel agar tidak mengalami kekeringan. Nah, tanpa adanya air ini makhluk hidup akan mati. Nah, selanjutnya yaitu pada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dapat berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Baik, dan selanjutnya mengenai macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah jenis ekosistem yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contoh yang pertama ada ekosistem hutan. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jenis hutan di Indonesia sendiri dapat berupa hutan hujan tropis, hutan bakau, dan lain-lain. Contoh yang kedua ada ekosistem laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik di sini dapat berupa ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Contoh yang ketiga yakni ekosistem gurun. Diketahui bersama bahwa ekosistem gurun adalah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Pada ekosistem ini terjadi laju penguapan atau evaporasi yang sangat tinggi. Contoh yang keempat yakni padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Ekosistem ini berupa habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Bisa di next. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah jenis ekosistem yang terjadi dengan campur tangan manusia. Contoh yang pertama ada kolam. Kolam adalah perairan yang luasnya terbatas, sengaja dibuat oleh manusia. Ekosistem kolam merupakan ekosistem perairan air tawar yang sifatnya tenang, terakumulasi dalam suatu tempat, dan keberadaan tumbuhan air terbatas hanya di bagian pinggir saja.
Contoh yang kedua adalah waduk. Waduk adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air. Contoh yang ketiga adalah ekosistem sawah. Sawah adalah lahan pertanian berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang, yang biasanya ditumbuhi oleh tanaman padi. Contoh yang keempat yakni kebun. Kebun adalah ekosistem buatan manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Biasanya ditanami dengan tanaman budidaya. Kebun ini adalah lahan bukan sawah atau lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tahunan. Dapat di next. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai penilaian status trofik ekosistem terumbu karang dan lamun di perairan Selat Lembeh dengan aplikasi Trix. Nah, jadi yang pertama ada bagian pendahuluan. Selat Lembeh merupakan perairan yang memisahkan daratan utama Pulau Sulawesi. Perairan ini menyimpan potensi sumber daya ekosistem pesisir dengan keindahan bawah laut serta keanekaragaman biota lautnya. Kemudian status trofik merupakan gambaran atau deskripsi kondisi perairan, terutama tingkat kesuburannya yang dapat terlihat dan terukur dari unsur hara, dan tingkat kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di suatu badan air. Kemudian indeks Trix adalah kombinasi linear logaritma dari 4 parameter yaitu klorofil A, persen absolut dari saturasi oksigen, total nitrogen, dan total fosfat. Indeks Trix digunakan untuk membandingkan perbedaan spasial dan temporal status trofik pada suatu kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait status trofik perairan sekitar ekosistem terumbu karang dan lamun yang berada dalam wilayah atau zona pesisir perairan Selat Lembeh. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Jadi penelitian ini itu dilakukan pada perairan sekitar terumbu karang dan juga lamun. Tepatnya itu pada perairan Selat Lembeh yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Kemudian stasiun atau objek penelitian itu ditentukan secara purpose sampling yang biasa digunakan untuk merepresentasikan perbedaan spasial karakter ekologis lokasi yang akan dilakukan studi. Kemudian dapat dilihat pada tabel di samping itu pada terumbu karang itu terdapat 12 titik penelitian dan lamun itu terdapat 8 titik penelitian. Kemudian metode yang digunakan untuk mengetahui kesuburan atau eutrofikasi perairan itu menggunakan metode aplikasi indeks TRIX. Jadi pada indeks TRIX itu terdapat 4 parameter di mana ada TN itu total nitrogen, TP itu total fosfat, presentasi DO itu presentasi saturasi oksigen dan juga klorofil A. Dapat dilihat ada rumus TRIX yaitu log 10 CHA plus A D presentasi O plus TN plus TP plus K kemudian dibagi dengan M. Kemudian dari hasil rumus tersebut pasti akan mendapatkan nilai ya. Kemudian nilainya ini itu dapat dikategorikan di mana kurang dari 4 itu menunjukkan low trophic level di mana perairan tersebut itu hampir produktif, 4-5 itu middle trophic level di mana perairan tersebut produktif, 5-6 high trophic level, 6-10 very high trophic level di mana perairan tersebut sangat produktif hingga ditemukan kondisi anoksia. Kemudian dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai indeks TRIX itu menunjukkan semakin tinggi pula tingkat eutrofikasi atau kesuburan pada perairan tersebut. Kemudian kita lanjut pada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama itu ada parameter terukur perhitungan indeks TRIX. Data hasil pengukuran parameter tersebut itu terdapat 4 parameter seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya parameter tersebut akan memberikan karakteristik kondisi permukaan perairan. Karena pengukuran ini termasuk pengukuran in situ dan pengambilan airnya itu hanya dilakukan pada permukaan perairan, di mana kedalamannya itu hanya 0-5 meter. Kemudian pada tabel di samping itu dapat dilihat ada nilai dari
setiap parameter tersebut, di mana ekosistem terumbu karang ada jumlah TR rata-rataan 0,02 plus minus 0,002, kemudian ada fosfat, klorida, A, dan presentasi DO. Kemudian ekosistem lamun juga sama, terdapat TN, fosfat, klorofil A, dan juga presentasi DO. Sekian. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penilaian status trofik menggunakan aplikasi TRIX. Nah, status trofik ini dinilai menggunakan 4 parameter utama. Yang pertama itu ada TN atau konsentrasi nitrat, TP konsentrasi fosfat, presentasi DO atau presentasi oksigen terlarut, dan jumlah klorofil A. Dari 4 parameter ini didapatkan hasil yang sama besar, yaitu indeks sebesar 2, di mana indeks ini menyatakan atau menunjukkan bahwa kondisi perairan dalam keadaan oligotrofik atau dalam kondisi low trophic level. Low trophic level dapat disangkut pautkan dengan miskinnya zat hara akibat banyaknya pemanfaatan nitrat juga fosfat pada lingkungan perairan oleh organisme-organisme yang berhabitat di sana. Nah, kondisi perairan yang dikenal sebagai perairan low trophic level biasanya itu dipunyai oleh perairan jenis pesisir. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kondisi perairan ekosistem terumbu karang dan selat lembeh itu memiliki konsentrasi total nitrogen juga fosfat yang rendah dan dikategorikan sebagai perairan oligotrofik. Nah, dari perhitungan menggunakan aplikasi TRIX, ekosistem ini memiliki status trophic low level dan konsentrasi klorofil juga presentasi kadar oksigen terlarut pada ekosistem perairan terumbu karang ini masih dapat dikatakan cukup untuk biota-biota perairan hidup dan berkembang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.